Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, ketika seorang melaknat orang lain. Jadi laknat itu berbentuk makhluk Allah. Ketika seseorang mengirimkan laknat dalam doanya pada orang lain, atau dia melaknat orang lain, apakah dalam bentuk doa, caci maki, maka laknat itu pertama sekali akan naik ke langit. Karena itu doa, naik ke langit. Cuma langit menutup pintu dari laknat, karena langit tidak terima laknat. Apapun bentuk laknat, langit tidak menerimanya. Jadi ditolak. Ditolak, lalu kemudian laknat itu menuju ke orang yang dilaknat. Orang yang dilaknat. Kalau orang yang dilaknat itu layak menerima laknat, maka jatuhlah dalam catatan amal orang itu. Jadi kalau layak menerima laknat, maka jatuh ke dalam catatan amal dia. Kita jangan undang kembali. Oh, masalah bank-bank syariah tidak terlalu syariah, perbaiki. Itu yang perlu diperbaiki. Kalau ada bank-bank yang hanya menulis syariah tapi kerja di dalamnya masih seperti konven, itu yang diperbaiki. Bukan mengundang yang benar-benar tidak bisa disyariahkan. Baik, itu di antara adab berdoa. Jangan berdoa dengan sesuatu yang berbau maksiat. Kemudian, adab berikutnya, yaitu al-ilhah fi du'a ma'a tikrarihi. Disuruh berdoa berulang-ulang sambil merengek-rengek. Ilhah itu merengek-rengek. Doa merengek-rengek. Merengek-rengek apa bahasa Acehnya? Mintanya kayak orang enggak dikasih, minta terus-terusan, minta terus-terusan. Itu disebut ilhah. Jadi disuruh berdoa dalam keadaan berulang-ulang dan disuruh merengek-rengek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung hadis tadi. Setelah Rasulullah mengatakan jangan doa dengan yang bentuknya dosa atau memohon untuk diputuskan silaturahim. Lalu Rasulullah mengatakan, "Malam yasta'jil", juga jangan doa dalam keadaan isti'jal. Itu selama mereka tidak tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Qila ya Rasulullah, mal isti'jal? Bagaimana orang yang tergesa-gesa dalam berdoa ya Rasulullah? Qal, Rasulullah menjelaskan, yaitu orang yang berdoa itu berkata, yaqul qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li. Aku sudah doa berkali-kali, kali belum berdoa, baru kali berdoa, orangnya kali berdoa. Sudah 2 tahun saya berdoa, belum dikabulkan juga. Itu sudah masuk isti'jal. Sudah masuk isti'jal. Fayastahsiru 'inda zalika wa yad'u du'a. Lalu dia merasa tidak dikabulkan, seakan-akan dia menyesali dia berdoa, lalu dia meninggalkan doa. Nah, ketika kita tinggalkan doa itu, disitulah ditutup pintu pengabulan. Kenapa? Kita telah masuk ke dalam sifat tidak percaya lagi dengan Allah. Padahal tidak ada sesuatu yang lebih jujur kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun Allah buat dimaksumkan, dioperasi 2 kali, itu sampai menjadi manusia yang tidak berselimut dosa. Makanya Allah mengatakan tentang dirinya, "Waman ahsanu qawla." Sebentar. Ada 2 ayat, Pak. Dengar batuk 2 je, Pak. Ada 2 ayat yang Allah mengatakan tentang dirinya, tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali yang dikatakan Allah, dan tidak ada perkataan yang lebih jujur kecuali yang dikatakan Allah. Artinya Nabi jujur, tapi dijujurkan oleh Allah. Kalau Allah sejatinya memang jujur. Makanya kalau kita sudah tinggalkan doa karena merasa tidak dikabulkan, di situ kita sudah mulai merasa ternyata Allah enggak amanah kok. Apa juga dibilang kabulkan doa, kok enggak ada.
Kita sudah minta doa semoga diberikan anak oleh Allah. Sudah 10 tahun perkahwinan, enggak diberi. Lalu dia mulai berkata kepada teman-temannya, sudah capek saya berdoa, sudah 10 tahun, enggak dikabulkan juga. Aik kau mau doa deh, enggak mau saya doa lagi. Sudah cukup, apa doa-doa, enggak dikabulkan, ngapain doa itu. Begitu terucap dan merasa kalimat itu, disitulah diputuskan doa. Enggak dikabulkan lagi. Berarti dia bersuuzan kepada Allah. Padahal Allah punya cara. Allah punya skenario sendiri untuk membahagiakan kita. Mungkin ditunda 10 tahun pertama, Bang. Bisa jadi kita tidak siap untuk menerima anak. Bisa jadi kita ini orang yang mungkin akan membuat maksiat di atas anak kita. Bisa jadi kita disuruh ikut pengajian dulu 10 tahun supaya siap menjadi orang tua. Baru tiba-tiba istrinya hamil. Macam-macam skenario Allah atas kita. Nabi Ibrahim saja berdoa 80 tahun lebih untuk mendapatkan seorang anak. 80 tahun itu Nabi. Nabi Ibrahim itu kan sebelum menikah dengan Siti Sarah sudah teruji kesetiaannya kepada Allah sampai dibakar. Kan belum kahwin tu. Dibakar demi kesetiaannya kepada Allah. Tapi enggak dikabulkan doanya 80 tahun untuk minta anak. Bang, kita baru 10 tahun menikah. Nanti tunggulah 70 tahun lagi. Sambil-sambil dipanggil haji. Maka jangan sampai bersuuzan. Oh, enggak diberi juga. Ada maksud Allah di belakang itu. Kenapa Nabi Khidir membunuh seorang anak muda? Seorang anak remaja. Dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa protes, kenapa engkau bunuh orang yang tidak, anak-anak yang tidak ada dosanya? Sampai Nabi Khidir menjelaskan di ujung, Allah mengilhamkan kepada aku, anak ini disuruh bunuh. Kalau tidak dibunuh, dia akan mengkafirkan orang tuanya. Dia akan kafir, lalu dia akan membawa orang tuanya kepada kekafiran. Maka disuruh habisi di masa sebelum baliknya. Agar dia tidak kafir, orang tuanya pun tidak kafir. Itu berarti apa? Cerita tentang Allah punya skenario di atas takdir yang dibuatnya sendiri. Makanya doa itu jangan putus asa, berulang-ulang. Berulang-ulang. Berapa kali berulang-ulang? Ya bertahun-tahun. Nabi mengucapkan kalimat yang kalau beliau minta sesuatu yang penting, beliau selalu mengulangnya salasan, 3 kali. 3 kali ulang. Itu dalam sekali ucap, 3 kali. Nanti bertahun-tahun minta saja kepada Allah. Maka Allah sudah dengar, Allah sudah dengar, Allah sudah tahu. Cuma Allah akan menentukan kapan waktu yang tepat untuk diberikan jawaban doa itu. Jadi bagi orang yang mungkin taubat dari segala maksiat, maka dia menyebutkan di hadapan Allah dalam doanya, dia sebutkan wa tub alayya, ya Allah terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, engkaulah yang maha menerima taubat, engkaulah yang maha pengasih. Ulang lagi, Pak. Ulang lagi, 3 kali ulang. Nanti solat subuh 3 kali ulang dalam doa itu sampai kita merengek-rengek. Bagaimana bayangan merengek-rengek itu? Ada ulama menyebutkan, contohnya Ibnul Jauzi itu menyebutkan contoh merengek-rengek iaitu fasta'mil akhlaq al-atfal. Ketika engkau berdoa, pakailah gaya atau perilaku anak-anak. Jadi ketika engkau berdoa, engkau rubahlah dirimu seperti anak-anak. Bagaimana maksudnya? Fatiflu idza talaba syai'an falam yu'ti baka hatta akhazahu. Anak-anak itu kalau minta sesuatu, kalau belum diberi tetap dia merengek-rengek. Pakailah akhlak itu, kata Ibnu Jauzi. Jadi anak-anak itu kan, Pak, kalau minta mainan kan? Minta mainan itu kita bilang nanti ya. Babak beli nanti. Nanti kalau ada uang nanti. Itu kalau belum beli diingat sampai berbulan-bulan terus diingat. Bertahun-tahun dia masih terus, bapak bilang beli apa juga begitu, terus dia merengek-rengek. Apalagi anak kita masih kecil, kalau kita bawa ke pasar, Pak, dia lihatnya mainan, lalu kemudian dia minta. Kalau dia minta enggak diberi, tetap nangis, meraung-raung, berguling-guling di pasar. Kata Ibnu Jauzi, pakailah akhlak itu. Maksudnya bapak jangan meraung-raung, jangan berguling-guling di pasar. Maksudnya ulang-ulanglah doa. Minta anak ulang-ulang terusan.
dalam salat tahajud minta lagi. Tapi kalau minta anak, mintalah yang saleh. Jadi jangan minta anak saja. Karena Nabi Ibrahim waktu minta anak digabungkan dengan kalimat saleh, Rabbi habli minas salihin. Kalau engkau beri yang saleh ya Allah. Kita kadang-kadang cuma minta anak, enggak minta saleh. Begitu anak muncul, malah dia menyebabkan keburukan bagi kita. Itu akibat tidak minta yang saleh. Jadi minta satu paket. Minta satu paket, begitu muncul langsung saleh. Artinya dia berkembang dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, dalam berdoa itu berulang-ulang kalimat diucapkan, merengek-rengek seperti anak-anak. Kalau perlu nangis, besok nangis lagi. Nanti isteri mengatakan pula klik tabi-tabi. Misal kata isteri, itu isteri tidak faham tentang bagaimana rahasia berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik,